manusia tanpa alam ya nggak akan baik-baik saja kan gitu. Itu sih intinya bagaimana. Baik lagi kita tuh nggak bisa hidup tanpa alam gitu loh. Tuh. Oh. Gitu. Artinya gerakan masyarakat ini aku melihat di Climate Strike, di Pawai misalnya, di tempat misalnya nggak cuma di Jakarta misalnya, gerakan ngomongin demokrasi tetap ada. Ya aku optimis ke masyarakat gitu. Kami di Papua, kasih itu adalah hal paling utama untuk memang menjaga bagaimana kita tetap saling menyayangi, bagaimana hutan itu terlindungi, itu karena kasih gitu. Jadi kalau sudah manusia yang nggak punya kasih, dia nggak akan peduli nih dengan kehidupan orang lain. Berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Ini episode berapa ya? Aku lupa. Episode 5 kalau nggak salah ya? 5, betul. Oke, episode 5 gitu. Jadi hari ini kita kedatangan 2 pemuda. Yoi. Masih muda gak sih? Masih dong. Masih muda ya. Gitu. Jadi yang kita hari ini akan membicarakan tentang anak muda dan tentang isu lingkungan gitu ya. Tuh, tapi sebelumnya kemarin aku mau bahas dulu Paus Fransiskus kemarin berkunjung ke Jakarta gitu ya dan melakukan misa akbar gitu. Dan ada banyak nasihat gitu ya yang disampaikan gitu lewat pidato-pidatonya gitu. Salah satunya itu membicarakan tentang lingkungan gitu. Bagaimana beliau menyampaikan kayak bumi itu harus dirawat dengan penuh kasih gitu. Dan kemarin kalau nggak salah ngelihat juga di ini ya Instagramnya Greenpeace gitu ada pembahasan tentang tobat ekologis gitu. Itu yang juga disebutkan sama Paus Fransiskus gitu. Teman-teman ngikutin kan ya pasti ya isu-isunya gitu. Nah boleh ada tanggapan nggak sih gitu terkait sama pesan-pesannya beliau gitu kemarin? Aku melihat Paus ini satu kan Paus paling SJW ya menurutku ya sejarah sepanjang sejarah gitu. Artinya beliau udah bisa mengeluarkan satu hal yang menurut aku menginspirasi banyak orang. Artinya ini juga panggilan dan bahkan seruan buat semua orang ya. Artinya nggak melihat agama tertentu, ras tertentu sebagainya untuk ngomongin tobat ekologis gitu kan. Artinya mengajak kita untuk kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan, entah itu ekonomi, entah itu untuk kehidupan pribadi kita, entah itu ngomongin politik, untuk government dan sebagainya, ya baik lagi bahwa semua apa yang kita lakukan harus balik lagi ke lingkungan tuh loh. Artinya ketika kita ngelakuin sesuatu tapi merusak lingkungan, ya sama aja dirimu jahat artinya gitu kan. Atau melenceng dari agama, atau nggak mempraktekkan atau memenuhi ajaran agama tertentu gitu. Makanya sebenarnya konsepnya tobat ekologis gitu loh. Bagaimana kita tobat kepada alam ya sebenarnya. Kalau kita melihat bahwasanya ya alam tanpa manusia itu baik-baik aja, tapi manusia tanpa alam ya nggak akan baik-baik aja kan gitu. Itu sih intinya bagaimana. Baik lagi kita tuh nggak bisa hidup tanpa alam gitu loh. Oke. Kalau dari perspektifnya Kevin? Salah satunya ini kan sepakat, tetapi kalau melihat perspektif sendiri dari secara pribadi karena memang saya kan lahir besar di Papua nih. Kami di Papua, kasih itu adalah hal paling utama untuk memang menjaga bagaimana kita tetap saling menyayangi, bagaimana hutan itu terlindungi. Itu karena kasih gitu. Jadi kalau sudah manusia yang nggak punya kasih, dia nggak akan peduli nih dengan kehidupan orang lain. Sehingga pesan dari Paus yang kemarin aku nggak terlalu mengikuti terkait pesan-pesan, tapi kan memang terkait menjaga lingkungan dan lain sebagainya, menjaga bumi itu adalah tugas bersama, bukan dipetakan terkait agama. Tapi aku sangat soroti kemarin adalah teman-teman dari agama sahabat yang Katolik ini, mereka sangat rapi dengan jumlah 8 juta orang sekian di GBK. Nggak pernah ada keributan, antri sangat baik. Bahkan ada yang makanannya nggak dapat, mereka nggak harus komplain, tapi mereka pindah. Itu salah satu bentuk bagaimana kedamaian itu, rasa kasih itu masih ada dalam hatinya. Sehingga itu kalau kita implementasikan ke lingkungan, bagaimana sih Indonesia ini akan tetap lebih terjaga, lebih aman, lebih adem gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi sesuatu yang bernilai dari apa yang Paus datang kemarin, kemudian dengan cara hidupnya yang sangat sederhana, dengan mobil yang nggak pakai anti peluru dan lain sebagainya ya. Berarti dia berpegangan pada kasih nih. Nah, gimana kita berpegangan pada kasih untuk menjaga lingkungan juga? Oke. Ada mau disampaikan juga?
Ya sebenarnya ini balik lagi ke teman-teman semua ya, apapun agamanya, bahwa harapannya kan agama lain juga bisa ngikutin kan sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya setelah Islam juga ada ngomongin soal ekologis dan sebagainya, organisasi keagamaan juga ngomongin itu semua. Tapi kan bagaimana anjuran atau gerakan itu atau yang dikeluarkan nggak hanya sebatas kitab atau buku atau literasi saja tuh, tapi juga dipraktekkan kan gitu. Anggapannya kayak ya udah nih tempat ekologis kita baca, kita mempelajari dan sebagainya, tapi pada akhirnya kita nggak mempraktekkan itu semua tuh loh. Apakah tobat itu akan benar-benar diterima atau enggak kan gitu. Karena udah ngomongin tobat ekologis tuh loh. Artinya kan kalau udah bertobat ya udah jangan ngulangin lagi. Jangan anggap ya saya hilaf sebagainya, ya artinya belum bertobat sama 100% kan gitu. Artinya dirimu udah bertobat udah Tuhan, tapi ketika pada alam belum ya sama aja. Artinya kamu masih bisa melihat bahwa ya itu egois lah. Artinya kita mengeruk alam untuk kepentingan pribadi, ekonomi sebagainya, tapi di satu sisi ada kerugian yang diciptakan ya sama aja gitu. Tugas kita ke depan ya gitu ya, maksudnya untuk menjaga tobat ekologisnya biar lebih konsisten gitu. Nah, tapi ngomongin soal ini, aku kan ngelihat sebenarnya kalian adalah temanku gitu ya, dan dua sosok yang sangat inspiring menurutku gitu, karena ya Kevin gitu ya dari Ekonusa dan juga penjaga laut, dan ada Mas Ibar gitu dari Greenpeace. Itu adalah menurutku dua orang yang konsisten gitu dengan apa yang pengen disuarakan gitu. Boleh diceritakan sedikit nggak sih gitu pengalamannya, kenapa bisa sampai ke isu dan organisasi ini gitu, kenapa mau gitu? Aku dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh latar belakangnya adalah sarjana ilmu politik. Pemahamanku terkait lingkungan itu baru aku tumbuhkan di tahun 2019. Waktu itu aku belum bergabung dengan Ekonusa, belum juga menjadi volunteernya Ekonusa. 2019 aku ingat banget waktu aku ke salah satu saat ini menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar di Merauke, ada di antara Merauke dengan Bovendigul. Masyarakat di sana cerita, ada salah satu perwakilan masyarakat adat, kita ngobrol waktu itu karena aku masih mahasiswa kan ya, semester 6 kalau nggak salah. Dia bilang gini, "Non, kita punya hutan ini, orang beli 1 hektar 100.000. Baru kita di sini jadi tukang lapangannya, bukan orang yang kerja di kantor dan lain sebagainya." Jadi dari situ aku merasa, oh ternyata persoalan-persoalan ini bukan karena berdasarkan kuat atau tidaknya kita, tetapi pemahaman kita terkait lingkungan, terkait bagaimana menjaga dan memberikan penguatan itu nggak sebatas kamu masyarakat adat, kamu kuat, kita akan tetap kalah gitu. Kalau kita nggak punya pegangan lain, pengetahuan dan lain sebagainya. Akhirnya 2019 Ekonusa pertama kali buat School of Eco-Diplomacy di Merauke tuh. Aku bergabung, aku mendaftar di situ, kemudian terpilih dari kurang lebih 15 peserta terpilih, pelatihan di situ. Setelah itu baru aku berkomitmen nih, mempelajari lingkungan ternyata sesuatu yang sulit. Kemudian kita di Papua sendiri, untuk teman-teman muda, isu yang paling seksi ketika kita bahas adalah isu politik. Teman-teman di lingkungan kopi, nongkrong, di kantin-kantin kampus, selalu yang dibahas adalah politik. Yang kedua pendidikan, yang ketiga kekerasan seksual. Karena itu adalah daya jual paling tinggi untuk Papua. Tetapi untuk lingkungannya sendiri masih kurang, sedangkan lingkungan kita yang sedang terancam. Lingkungan kita yang jadi incaran banyak orang nih. Tapi teman-teman di sana pemahamannya, nanti kalau ada tuibon keluar tolak ini baru gambar foto upload, udah. Sebatas itu taunya, sehingga memang komitmenku muncul dari situ, bagaimana menginisiasi dan mengedukasi teman-teman juga. Setelah jadi volunteer 2020 aku bilang ke salah satu kepala kantor wilayahku di saat ini sekarang, "Kakak, saya mau suatu hari saya kerja di Ekonusa. Mau tidak mau saya harus kerja di Ekonusa." Karena tujuannya adalah aku lebih prefer, karena Ekonusa sendiri adalah NGO lokal yang berfokus di Indonesia Timur. Kita bagaimana mengupayakan masyarakat di sana tidak menjual lahannya, tidak harus bergantung pada sesuatu, tapi perekonomian mereka terjaga. Seperti itu, Kak. Jadi basicnya ilmu politik, cuma karena memang ketika hari itu aku merasa pemahaman masyarakat kalau nggak kita bantu sama saja, karena bagi mereka waktu itu 100.000 adalah uang yang besar. Bayangkan berapa banyak ribuan hektar itu, apalagi sekarang kan sedang proses 2 juta hektar itu. Ya seperti itulah yang kita tahu gitu. Kita nggak akan bisa bersuara kalau kita nggak punya kekuatan gitu. Oke, menarik sekali. Jadi tadi
Aku baru tahu juga kalau misal Kak Ewin tuh sedekat itu gitu sama masyarakat adat gitu ya. Dan itu jadi dorongan yang menarik gitu ya. Dan 2019 itu baru beberapa tahun Baru. lalu ya gitu ya. Tapi aku ngelihat komitmennya sangat kuat sekali. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Nah, kalau Mas Ibar, Mundur ke 2014. Oh my god. 2014 tuh kenal Greenpeace, ini udah lama. Cuma baru bisa gabung volunteer 2014 di Jogja. Aku dari Jogja tuh 2006, SMP, SMA, kuliah, kenal komunitas dunia volunteering 2012. Karena di 2012 itu Jogja kan mengalami erupsi Merapi tuh. ya. Dan pas momen itu emang muncul banyak komunitas lingkungan ngomongin kok volunteering itu banyak di Jogja di tahun 2012 itu karena ada bencana dan sebagainya. Dirasa volunteering di mahasiswa masyarakat tuh tinggi gitu kan. Banyak komunitas muncul di waktu itu ya, artinya bukan sebatas organisasi dalam kampus tapi di luar tuh loh. Artinya satu komunitas isinya berbagai mahasiswa, berbagai kampus lah gitu kan gitu. Sebelum Greenpeace gabung ke organisasi lingkungan yang sekarang mungkin udah nggak ada sebenarnya. Waktu itu kayak ternyata gini ya ngomongin komunitas, volunteering dan sebagainya, kita bisa ketemu sama orang lain dan sebagainya, terus bikin project di mana dan sebagainya. Terus teman kuliahku ngajak, "Bar, nih ada Greenpeace nih, mau gabung nggak sekalian?" "Oh boleh lah, pengen tahu aja gitu." Walaupun udah kenal sama Greenpeace lama kan gitu. Gabung volunteering, ternyata seru. Karena aku melihat di situ, ternyata Greenpeace emang fokus ke kampanye. Jadi bagaimana kita mengkampanyekan isu yang mungkin ada di Sumatera, di Kalimantan, tapi kita bisa menyerukan kampanye di Jogja misalnya gitu. Membuat kampanye yang sebenarnya itu rumit menjadi lebih simpel, bisa diterima gitu. Itu mungkin ya, bagi aku menarik gitu loh. Ya ternyata kita bisa ngomongin deforestasi, kelapa sawit dan sebagainya, tapi kita campaign lebih simpel dengan cara yang unik misalnya, bisa diterima kan gitu. Karena aku melihat Greenpeace waktu itu emang dengan kampanye yang kreatif gitu kan. Ada tiger, mereka pakai kostum macan gitu, naik motor keliling Sumatera hutan untuk melihat kondisi hutan Sumatera pada waktu itu gitu kan. Karena Greenpeace punya punya value bahwa ya kita bearing witness tuh loh, kita menyaksikan langsung gitu kan tanpa kekerasan misalnya gitu, menyampaikan dengan kreatif. 2014 volunteering, terus sempat jadi koordinator volunteer juga. Tapi juga nggak cuma Greenpeace aja, tapi aku juga mencoba untuk dengan teman-teman, artinya kita coba berjaring dengan komunitas lain di Jogja. Artinya nggak cuma ngomong lingkungan, pendidikan juga, terus ngomongin literasi dan sebagainya. Artinya lingkungan komunitas di Jogja yang udah besar, dengan ada volunteer di Greenpeace bikin aku punya perspektif, ternyata masyarakat bisa bergerak. Tuh. Kita mau bikin sesuatu nggak punya duit bisa tuh loh, rupiah kan gitu. Dengan jaringan, dengan masyarakat yang punya peduli. Terus kayak misalnya aku punya teman, dia di Akbar akun ini berbagian gitu. Dia bikin kelas dan sebagainya tapi gratis tuh loh. Kadang bingung ini mau tempat di mana ya? Oh ada nih teman yang punya hotel, tempat auditorium bisa dipakai gratis, disewain dengan gratis. Kita bisa ngisi. Artinya pengalaman di Jogja itu bikin aku ternyata dunia volunteering itu bisa bikin orang yang peduli mau bergerak tuh loh. Atau dia punya resource besar tapi nggak punya waktu volunteering, bisa dengan cara yang lain. Itu ternyata bikin seperti itu. Itu bikin aku kayaknya ngomongin isu lingkungan satu hal, tapi bagaimana kita menyampaikannya tuh berbagai hal gitu loh. Bisa banyak hal sih sebenarnya gitu. Wow, ya ini menarik juga. Jadi dari volunteering, habis itu tadi tertarik dengan gimana caranya biar ini isunya membumi gitu kan ya. Dan resource yang tadi dipakai sangat kreatif dan 0 rupiah bahkan bisa seperti itu. Dan sebenarnya kalau aku pengen highlight sih sebenarnya adalah jadi kalian adalah anak muda yang mungkin jarang juga gitu ya, maksudnya ya punya kesempatan gitu ya, kayak dapat aha moment gitu ya. Terus habis itu bisa terlibat di lingkungan yang tepat gitu sampai sekarang gitu. Nah kalau aku boleh tanya ke kalian, kayak kalian tuh ngelihat anak muda yang lainnya tuh sekarang gitu ya, tuh seberapa punya keberpihakan sih ke lingkungan gitu ya? Apakah misal semua orang tuh melakukan solusi-solusi terbaik gitu sih untuk mendukung lingkungan? Kalau aku lihat Greenpeace di tim plastik ya sempat bikin survei gitu di tahun 2020 akhir di Makassar, di Jakarta sama di Medan, di kota itu.
kita survei lah semua orang, artinya ada yang umurnya masih muda 20 19 tahun ke atas ke bawah sampai umur berapa gitu kan aku lupa. Kita coba tanya seberapa peduli kalian soal lingkungan. Dalam hal ini soal isu plastik kan gitu. Jawabannya mereka tahu tuh loh. Mereka paham isu lingkungan itu apa, mereka peduli itu apa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika masuk di tahap tindakan tuh loh. Misalnya gini, kayak sebenarnya mereka tahu plastik sekali pakai itu berbahaya, nggak bisa didaur ulang lah, nggak bisa terurai dan sebagainya. Tapi mereka bingung ngurangin gimana tuh loh. Ketika udah dipakai mau diapain tuh gimana tuh loh. Di tahap itu tuh loh. Jadi artinya emang awarenessnya tinggi, tapi bingung mau diapain lagi nih gitu. Untuk mencari langkah yang real ya, atau tindakan langsung seperti itu sih. Kalau dari Kak Ewin? Kalau dari aku sebenarnya mungkin kalau dalam hitungan anak muda sama aja ya, kayak teman-teman muda itu. Cuma dalam perspektif aku sendiri atau pribadi sendiri, karena aku juga lahir dari orang yang nggak paham soal lingkungan. Kemudian aku melihat teman-teman saat ini di 2023 2024 itu berbeda dengan tahun 2019 ke bawah. Semangat mereka untuk belajar terkait lingkungan tuh lebih tinggi tahun ini, aku ngerasa. Ini bisa dilihat kayak gini, teman-teman ada isu ini nih, langsung mereka bilang, Kak kita bikin yuk kajian, kemudian Kak kita ngapain nih, Kak ini ada isu ini. Jadi mereka memang mengikuti itu karena mungkin entah kita lagi FOMO-FOMO-nya terkait lingkungan atau apa. Sebenarnya nggak apa-apa, itu adalah hal yang positif selama FOMO itu tetap di jalan yang benar gitu ya, nggak yang salah. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri, aku melihat tahun ini ataupun tahun lalu mereka pemahaman terkait lingkungan, semangat mereka belajar lingkungan juga itu semakin tinggi. Jadi kalau di Papua ini yang awalnya mereka fokusnya di mereka buat komunitas. Kita pernah buat komunitas, saya juga dulu anggota BEM dan lain sebagainya, aksi-aksi gitu. Tapi saat ini aksi mereka juga merujuk pada aksi lingkungan. Jadi mereka demo, mereka bikin kampanye, itu semuanya berfokus sama lingkungan gitu. Jadi nggak selalu yang politik. Bahkan sekarang mereka lebih tertarik dengan isu lingkungan karena mungkin mereka udah merasa nih bahwa tanahnya mereka sedang diganggu atau gimana. Berbeda dengan teman-teman di wilayah urban. Karena kan sekarang aku sedang diberikan amanat sebagai koordinator penjaga laut ya. Aku bertemu dengan banyak teman yang memang mereka memiliki visi misi yang sangat beragam dengan isi kepala beragam. Tetapi ketika kita dalam satu forum, dalam satu ruangan, kita bisa melihat bahwa kepekaan teman-teman terkait lingkungan tinggi. Aku kayak salut gitu sama mereka. Mereka bilang, kita satu kegiatan selesai. Kak Ewin, kita nggak ada kegiatan lain nih. Ini kayaknya mereka di sini ada masalah. Kak Ewin ini kita perlu kesini nih. Jadi tanpa harus aku yang menginisiasi nih, guys nggak perlu kita buat kegiatan ini, nggak. Tapi mereka datang sendiri, bikin ide. Ketika implementasi dan mereka semangat gitu. Aku sayang sih sama teman-teman volunteerku sekarang. Karena memang dedikasi mereka untuk kita juga menarasikan aksi-aksi masif terkait lingkungan itu memang benar-benar lahir dari diri sendiri, aku melihatnya. Ya, ini sebenarnya aku juga pengen rise juga. Kayak misal kan sekarang banyak campaign ngomongin soal krisis iklim itu kan mulai banyak ya gitu, dan aku lihat generasi sekarang semakin aware memang gitu. Dan ini juga sejalan sama misal bukti-bukti empirisnya gitu. Jadi ngelihat pandangan mereka terkait lingkungan gitu, itu diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu, ke dalam gaya hidup gitu. Kayak misal ya semakin banyak yang bawa tote bag sendiri, terus habis itu menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya. Kayak sedotan dan sebagainya gitu, sedotannya stainless. Terus habis itu mulai naik kendaraan umum gitu ya, kalau yang di urban gitu dan sebagainya. Nah, tapi ada satu perilaku yang menurutku kayak perilaku konsumtif gitu, artinya konsumsi berlebihan gitu ya. Kalau misal kayak ya kita bisa lihat aja kayak misal kayak di rumah punya berapa tote bag gitu, gitu. Harusnya kan misal ya udah kita kan cuma punya 1 atau 2 gitu ya. 1 untuk belanja bersih, 1 untuk belanja yang agak kurang bersih gitu misal ya gitu. Tapi sekarang kan kita punya banyak koleksi tote bag bahkan gitu. Semua event itu merchandise-nya tote bag. Semua ya dikit-dikit tote bag atau tumbler. Iya. Tumbler kita ada berapa gitu ya. Banyak. Terus di situ misal sedotan kita ada berapa gitu ya. Ya jadi sekarang jadi berlebih gitu.
Nah, ini aku kemarin kan misal kayak kita tahu apa namanya istilah false solution gitu ya, Iya. solusi palsu gitu. Ini kalau ditarik kan lebih luas lagi ya gitu. Kayak misal yang besar-besar kan ada pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya bahkan ya, atau apa yang kecil-kecil eco bricks dan sebagainya. Nah, kalian ngelihat fenomena ini tuh gimana sih, perilaku konsumtif sama solusinya tuh harusnya anak muda ngapain gitu? Oke. Menurutku sini kalau aku bisa melihat perbedaan artinya gini, ketika ngomongin tumbler, tote bag yang berkaitan dengan apa yang kita pakai gitu kan. Itu balik lagi ke bagaimana kita bisa ngerem kan gitu. Artinya kan tumbler, tote bag dan segala hal yang tidak sekali pakai itu bagus, itu solusi. Selama kita belinya 1 atau 2 atau 3 lah maksimal. Tapi kan kita pakai berulang kali gitu. Yang jadi masalah adalah industrinya misalnya satu brand misalnya udah ngeluarin tumbler misalnya tapi ngeluarin model baru atau kerjasama dengan campaign apa, produk apa, bikin campaign baru, ada ngeluarin produk baru lagi dan sebagainya. Itu kan artinya jadi bukan ya balik lagi konsumtif tuh, menciptakan masyarakat yang konsumtif kan gitu. Oke. Aku percaya pasar itu bukan ngikutin apa yang masyarakat tahu, tapi pasar itu menciptakan tuh loh, bisa menciptakan gitu. Ya artinya pasar menciptakan konsumsi gitu. Karena disediain ada opsinya, ada pilihannya ya masyarakat beli kan gitu. Kalau semisal ya udah kita jual tapi emang nggak ngikutin industri misalnya. Kayak semisal industri fast fashion sama slow fashion gitu. Ketika yang fast fashion ngeluarin produk baruan, ngikutin summer lah, ngikutin ini, hanya jadi sampah dan sebagainya, itu sama aja kan menurutku. Yang bisa punya batasan ya diri kita masing-masing gitu loh. Artinya ketika mereka punya pemahaman ya udah kita bisa stop di sini. Itu juga berlaku ke organisasi lain atau bikin event dan sebagainya, stop bikin banyak merchandise, tumbler lagi, tote bag lagi dan sebagainya. Udah Selalu kan. ya. Selalu gitu kan. Iya, merchandise itu kan bisa banyak hal kan gitu. Artinya walaupun itu sebagai formalitas dan sebagainya, tapi pada akhirnya kita balik lagi ini sebenarnya mau diapain kan gitu, buat apa dan sebagainya. Tapi ada hal yang kayak solusi-solusi tadi yang kamu bilang soal listrik dari sampah, atau sekarang pemerintah daripada memperbanyak transportasi publik, memperbanyak jalurnya, malah subsidi motor listrik lah, mobil listrik untuk pribadi. Ya, itu kan salah juga kan gitu. Walaupun sebenarnya ya udah nggak apa-apa yang kita kasih listrik atau kita fokus ke kendaraan listrik yang transportasi publik misalnya kayak busway dan sebagainya, masih nggak apa-apa kan gitu. Paradigmanya harus diubah kan gitu. Apakah solusinya benar-benar hanya untuk jualan atau emang ngomong soal lingkungan kan gitu. Ya ini jadi masalah sih ketika masyarakat padanya nggak punya pilihan, sebenarnya punya pilihan tapi pilihannya ya dibentuk sama industri. Pemerintahnya punya solusi tapi hanya untuk jualan kan gitu. Ya kayak tadi soal mobil listrik dan sebagainya, ya itu juga pada akhirnya buat jualan pemerintah juga tuh loh, jualan teknologi dan sebagainya. Tapi masyarakat pada akhirnya polusinya masih tinggi misalnya karena emang butuh banyak listrik misalnya untuk kendaraan listrik dan sebagainya. Ya baik lagi itu bukan solusi yang seharusnya kita dorong kan gitu. Tapi intinya lebih ke kajiannya sih sebenarnya gitu. Semua itu pasti ada kajian kan. Apakah kita benar-benar membaca kajian itu atau enggak, atau ya denial aja ya ngapain bikin kajian dan sebagainya, dah jualan aja kan gitu. Munculnya solusi yang palsu tadi kan gitu. Oke. Tadi selain nge-highlight soal kajiannya, nge-highlight soal tadi ya permintaan pasar dan industri gitu. Kalau kayak Win? Karena aku salah satu pelaku konsumtif beberapa bulan lalu, kemudian start Januari menyadari bahwa tote bagku banyak banget. Itu bisa sekitar 15-an. Setiap event dapat tote bag. Akhirnya apa? Kita tujuan ke event yang kita cari adalah tumbler, tote bag. Bawa pulang, punya tote bag baru nih. Hanya untuk teman-teman guys aku dapat gitu. Kembali lagi ya sama yang dikatain Kak Ibar, bahwa kembali ke diri kita sendiri. Kita sebagai manusia ngelihat sesuatu yang baru pasti ada keinginannya. Cuma bagaimana kita bisa ngerem diri kita gitu.
Aku juga berpikir bahwa kalau kita lihat asal muasal plastik ini kan diciptakan untuk bisa digunakan dalam jangka panjang, makanya dia kan terurai lama tuh. Tapi kesalahan pola pikir, akhirnya plastik itu menjadi diperjualbelikan, dipakai dengan sangat mudah. Jangan sampai solusi yang si tote bag sama tumbler itu menjadi plastik kedua. Iya. Gitu, aku berpikirnya sama aja, apa bedanya. Kalau misal beberapa, anggaplah satu hari ada 5 event di 5 tempat yang berbeda dan semuanya adalah tote bag. Pesertanya anggaplah 50 sampai 100. Sudah berapa banyak tuh dalam sehari? Itu yang di sini, belum di yang wilayah lain. Kemudian kantor-kantor yang setiap tahunnya ada perubahan tote bag, ada mereka harus memproduksi tumbler untuk staf dan karyawannya. Coba deh, kita juga harus melihat bahwa ketika kita berbicara kita adalah misal ya organisasi lingkungan, apakah kita mengaplikasikannya itu dengan baik nggak sih? Jangan sampai kita justru juga stafnya punya banyak, kemudian kita menjadi orang yang kadang ke Alfamart beli, pulang besoknya datang lagi, ini 5.000 doang, ya udah beli, ya udah numpuk tuh banyak. Hal-hal sederhana itu yang memang masih belum bisa kita kuatkan sih, karena kembali lagi ini bukan soal bagaimana pemerintah, sistemnya pemerintah, tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri. Karena yang paling sering aku temui adalah saat ini ketika kita belanja, ya udah tote bag itu dibawa pulang, besoknya kita belanja beli tote bag lagi dari tempat yang lain dengan 2.500, 5.000 mungkin nggak seberapa, tapi penumpukan kita di rumah tuh bisa sampai sekarton lah ya. Kemarin aku sempat kayak gitu. Akhirnya ini juga masuk di dalam salah satu programnya penjaga laut ya, memberikan tote bag untuk kita kasih ke pasar tradisional. Jadi teman-teman ini dimulai dari internalnya kita yang punya tote bag banyak atau kantong-kantong belanja itu kita kumpulin dalam satu karton. Setiap minggu kita bawa nih ke pasar tradisional. Kita berikan kepada mama-mama untuk dijual. Jadi bukan mama-mamanya menjual itu tote bag, enggak, tetapi ketika orang membeli nggak perlu lagi pakai kantong plastik, tapi menggunakan tote bag yang dari kita. Sehingga itu masih ada perputarannya. Jadi nggak menetap di dalam kamarnya kita yang bertahun-tahun, ketika dibuka ternyata aku punya banyak gini. Jadi perilaku konsumtif itu lahir dari kita karena memang kita tertarik melihat sesuatu. Sehingga hal yang paling penting mungkin ya aku harus kasih tahu ke teman-teman adalah 3 kali kita kembali ke tempat itu. Misalnya pertama aku lihat tote bag itu bagus, besoknya aku harus kembali, apakah aku pengen? Besoknya lagi apakah aku pengen gak sih, apakah itu perlu? Kalau keesokan harinya kembali, biasa aja, berarti itu gak perlu karena itu kita hanya lapar mata gitu. Oke, tapi menarik ya. Jadi teman-teman yang punya tote bag di rumah itu bisa dikirimkan kasih ke kantor Ekonusa. Ya, nanti akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional, betul ya. Oke, aku nanti di Jakarta juga udah ada kan di situ. Konsep yang diet plastik kan udah bikin itu kayak di tempat di Pasar Tebet dan sebagainya. Mereka punya Dropbox gitu. Kalau misalnya mau lupa bawa tote bag atau spons itu ambil aja, pinjem, nanti balikin lagi gitu. Itu diet plastik udah bikin lagi di pasar-pasar kan gitu. Karena sebenarnya ya kayak tadi yang pelarangan plastik sekali pakai kan udah ada perdananya dan sebagainya kan. Sekarang kayak Horeca misalnya, kayak yang online misalnya kan, untuk pengantaran kan sekarang nggak boleh pakai plastik sekali pakai, tapi pakai tote bag misalnya. Tapi jadi masalah ketika setiap pesanan ada lagi gitu. Makanya sebenarnya perlu diregulasikan juga antara penyedia jasa makanan, penyedia jasa antar, duduk bareng, ciptain semacam sistem yang bagaimana ya udah pengantaran makanan pakai wadah yang disediain oleh jasa pengirim makanan gitu. Ya mungkin perlu diskusi, perlu ya riset dan sebagainya untuk bisa mengatasi masalah itu. Karena sebenarnya kan pelarangan sekali pakai bagus, plastik sekali pakai. Cuma masalahnya itu ketika tiap order dapat tote bag lagi banyak banget. Bicara berarti. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, siapapun presidennya selama regulasi itu dia tidak menyusahkan masyarakat, is okay. Jadi nggak ada yang masalah buat aku, mau itu Pak Prabowo atau ketika zamannya Pak Jokowi. Tetapi hari ini kita lihat dulu regulasi apa dari tahun sebelumnya yang memang menyusahkan masyarakat.